menaklukkan dunia, berlarilah. Kita bikin tugas sebelumnya ya. Aku bagian ngetik aja ya. Boleh, aku bagian cari di internet ya. Udah ya sih cari dulu. Materi yang punya aku udah kirim ya Ana lewat WA. Iya. Makasih ya udah memilih aku masuk ke kelompok kalian. Aku jadi punya teman. Aku juga nggak ada teman di sini. Gitu, gabungin sama kami. Aku juga nggak nyangka kalau aku orangnya ternyata asik. Iya, pasti kita jadi teman baik gitu di kampus. Aku yakin pertemanan kita akan memiliki banyak momen yang indah. Ya, pokoknya aku berterima kasih kalian udah mau berteman sama aku. Menurutku, pertemanan kita bisa terjalin erat karena hormon oksitosin. Hormon ini dilepas saat kita berinteraksi dan menyentuh satu sama lain. Wah, menarik sekali. Berarti pertemukan bercanda tawa dan menghabiskan waktu bersama teman-teman bisa menjadi kita lebih bahagia ya. Benar sekali, hormon oksitosin dikenal juga sebagai hormon cinta dan kebahagiaan. Hormon ini membantu mengurangi stres, kecemasan, dan membuat kita merasa lebih tenang. Emangnya hormon oksitosin itu hormon apa? Hormon oksitosin adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus serta disimpan dan dilepas oleh kelenjar hipofisis. Selain yang aku bilang tadi, hormon oksitosin juga berperan dalam membantu kontraksi otot rahim selama persalinan dan juga memproduksi dan mengeluarkan air susu. Hormon oksitosin juga meningkatkan rasa kasih sayang dan gairah seksual. Oh, jadi gitu ya. Tapi intinya aku berterima kasih kepada kalian bertiga karena udah mau berteman sama aku, udah bagi pengalaman sama aku, udah ngasih apa namanya kayak ilmu yang berguna deh buat aku. Pokoknya makasih banget. Ya udah gabungnya sama kami. Kau juga nggak bisa sih kalau gabungnya. Gimana kalau mulai sekarang kita sama? Ayo, Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita hidup. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini kita akan masuk pada materi hormon. Salah satunya hormon tiroid. Siapa di sini ya yang tahu apa itu hormon tiroid? saya. Ibu, apakah kelenjar tiroid itu semacam yang ada di leher kita? Betul sekali. Tiroid ini adalah kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu yang melingkar pada bagian depan leher kita. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi dalam tubuh kita. Ada yang tahu nggak apa itu apa hormon yang dihasilkan oleh tiroid? Apa saja hormon yang dihasilkan oleh tiroid tersebut? Ibu, yang dihasilkan itu T3 dan T4 bukan Bu? Benar sekali. T3 dan T4 adalah hormon utama yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, mereka ini membantu mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Artinya hormon-hormon ini berperan dalam mengatur seberapa cepat tubuh kita membakar energi dan juga mempengaruhi suhu tubuh kita ini. Nah, seperti detak jantung juga dan banyak fungsi lainnya. Ibu mau bertanya juga sama kalian, apa yang terjadi jika hormon tiroid ini tidak seimbang? Baik, jadi itu adalah salah satu di mana hormon tiroid itu mempengaruhi tubuh kita.
Jadi begitu cara kerjanya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Nurhasida. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika ada terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tiroid? Pertanyaan yang bagus. Coba kalian perhatikan apa yang Ibu tulis. Jika ada terlalu banyak hormon tiroid dalam tubuh kita, kita bisa mengalami kondisi detak jantung seperti detak jantungnya cepat, berat badan menurun, dan merasa sangat gelisah dan cemas. Nah, sementara jika hormon itu terlalu sedikit dalam tubuh kita, kita bisa mengalami hipotiroidisme, yaitu dengan adanya efek merasa lelah, berat badan naik, dan bahkan depresi. Oh, jadi hormon tiroid itu benar-benar penting ya? Bu, bagaimana kita mengetahui hormon tiroid itu berfungsi dengan baik? Nah, salah satu caranya ialah dengan menjaga pola makan yang sehat dan mendapatkan cukup yodium. Karena yodium ini membantu kelenjar, membantu kelenjar tiroid untuk memproduksi ke dalam hormon tersebut. Jadi, jika kalian mengalami masalah gejala seperti yang saya sebutkan tadi itu, penting untuk kalian berkonsultasi dengan dokter dan untuk mengetahui apakah tiroid dalam tubuh kalian itu bekerja lebih baik atau enggak. Terima kasih banyak Bu. Sekarang saya jadi lebih tahu banyaknya tentang hormon tiroid dan bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya juga saya tidak pernah tahu kalau kelenjar kecil di leher itu bisa mempengaruhi begitu banyak dalam tubuh kita. Oke, sama-sama. Senang berbagi pengetahuan sama kalian. Saya harap kalian lebih mempelajari hormon tiroid ini karena minggu depan kita akan membahas lagi materi yang saya berikan ini. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kelas saya hari ini. Kalau ada kesalahan yang saya ucapkan selama pembelajaran, saya mohon maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ilmumu. Kamu tahu nggak sih tentang hormon insulin itu? Insulin? Emangnya itu hormon apa? Aku belum pernah mendengarnya. Insulin itu sebenarnya berfungsi untuk tubuh kita loh. Diproduksi oleh pankreas gitu. Oh gitu. Emangnya insulin berperan apa dalam tubuh kita? Nah, insulin ini sebenarnya berfungsi untuk membantu sel-sel di dalam tubuh kita menyerap glukosa dalam darah. Nah, glukosa ini akan digunakan untuk sumber energi bagi sel-sel. Oh, jadi insulin itu berperan dalam mengatur gula darah ya? Betul sekali, tanpa insulin, kadar gula darah kita bisa meningkat secara berlebihan. Nah, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan kita loh. Selain itu, insulin juga peran penting bagi penderita diabetes. Kamu tahu kan, diabetes itu apa? Diabetes? Iya sih, aku tahu. Tapi apa hubungannya dengan insulin? Nah, pada penderita diabetes, tubuh mereka tidak bisa memproduksi insulin secara cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif. Akibatnya kadar gula jadi tidak terkendali. Oh gitu. Jadi insulin ini sangat berperan penting ya dalam penderita diabetes biar mengatur gula darahnya. Betul sekali. Pemberian insulin secara teratur menjadi salah satu penangguhan utama bagi penderita diabetes. Tujuannya supaya kadar gula darah bisa jadi tetap stabil. Oh, aku sekarang jadi lebih paham tentang hormon insulin. Insulin tidak hanya berperan mengatur dalam gula darah, tetapi juga penting untuk penderita diabetes ya. Iya, benar sekali. Insulin itu hormon yang sangat vital bagi tubuh kita loh. Gak heran kalau banyak orang yang harus memperhatikan
dan meningkatkan tekanan darah. Berperan penting dalam tubuh, jadi apa fungsi adrenalin sebenarnya, Bos? Nah, jadi fungsi utama dari adrenalin ini adalah untuk membantu tubuh bereaksi lebih cepat terhadap situasi yang menantang atau situasi yang berbahaya. Bereaksi lebih cepat. Maksudnya gimana sih, Dok? Nah, jadi jika dalam kondisi stres, adrenalin akan meningkatkan detak jantung, melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. Hal ini akan membuat tubuh kita bergerak lebih cepat, berpikir lebih jernih, dan bereaksi lebih efektif. Wah, jadi adrenalin ini membuat tubuh kita jadi siap siaga ya, Dok? Benar sekali, jadi adrenalin ini akan membuat tubuh kita fight or flight untuk melawan atau melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Wah, bagus sekali. Jadi adrenalin itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita ya, Dok? Benar sekali, jadi hormon adrenalin ini sangat vital bagi tubuh kita. Tanpa adanya hormon adrenalin, tubuh kita tidak akan dapat bereaksi lebih cepat dan efektif terhadap kondisi-kondisi yang berbahaya. Wah, saya jadi lebih paham sekarang tentang peran penting hormon adrenalin. Terima kasih, Dok, tentang penjelasannya. Sama-sama. Senang sekali bisa olahraga bareng kalian. Soalnya akhir-akhirnya stres gitu loh, gara-gara kuliah harian. Iya, aku juga senang kita olahraga kayak gini. Setelah sekian lama nggak ada olahraga, apalagi kan kita sibuk ngantuk. Ya sih, mumpung udaranya lagi segar-segar banget. Mau lanjut lari dulu? Udah, semangat Al. Aku tahu kamu bisa. Nah, kamu mau diet kan? Udah. Yuk, semangat. Yuk. Bayangan sinar mentari, dulu kita sahabat. Ayo, Hana. Ada apa? Kenapa? Ayo, di sini. Kenapa? Kayaknya aku punya gejala osteoporosis deh. Yang betul kok. Jangan sampai lah. Ini kali coba. Ini kayaknya gara-gara hormon estrogen tau. Jadi hormon estrogen ini adalah kelompok hormon seks yang steroidnya tuh diproduksi terutama oleh ovarium pada wanita. Jadi hormon ini tuh berperan dalam banyak fungsi tubuh seperti reproduksi, perkembangan seksual dan kesehatan yang kesehatan pada tulang gitu. Jadi estrogen ini juga membantu wanita untuk mengatur emosi, meningkatkan mood dan menjaga kesehatan seksual gitu atau mental. Wih, mantap banget. Berarti estrogen tidak hanya mempengaruhi fisik wanita, tetapi mental dan emosional mereka ya? Aku nggak tahu, tapi berarti selama ini estrogen itu yang membuat aku berenergi dan bersemangat untuk olahraga ini. Benar sekali, estrogen ini meningkatkan aliran darah kita dan oksigen ke otot. Jadi sehingga kamu kalau sakit atau gimana gitu jadi lebih kuat dan tahan lama gitu. Oh, jadi gitu ya. Oke deh kalau gitu. Bagaimana, masih sakit ya? Masih, kayaknya harus istirahat dulu deh. Kayak lanjut jalan tuh. Ya udah, kami lanjut aja dulu ya. Oh, di sini aja dulu ya. Yuk. Namun itu kan aku sayang.